Adegan saat ini Dian dan Tia sudah berada di rumah sakit. Dari kebersamaan mereka sebenarnya sedang dalam proses perceraian di pengadilan agama. Namun tertunda sementara karena Tia sedang pingsan hingga dilarikan ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dian nampak khawatir melihat kondisi Tias yang sedang lemah dan kelihatan pucat. Akan tetapi Dian masih belum menyadari kalau Tias sedang mengandung anak kandungnya. Hingga endingnya nanti ketika Dian berada di ruangan Tias diperiksa, maka akan dapat keterangan kalau Tias sedang hamil. Hingga membuat Dian di antara kaget atau bahagia masalah kehamilan yang dialami Tias saat ini. Nah, dari kejadian tersebutlah Dian sebenarnya merasakan bahagia, namun juga sedih karena merasa bersalah atas apa yang terjadi saat ini. Sehingga setelah tahu Tias hamil, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali harus meminta maaf. Jadi kesalahan Dian saat ini adalah dirinya merasa tidak seharusnya menggugat cerai Tias yang sedang mengandung anak kandungnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja setelah Dian dapat kabar Tias hamil, maka pihak dokter akan membuktikan dengan cara melakukan USG untuk melihat janin dalam kandungan. Hingga Dian akan percaya sepenuhnya setelah melihat bukti yang ditunjukkan oleh dokter tersebut. Dari adegan dan dialog dokter nampak jelas menyatakan kalau bayi dalam kandungan Tias masih kecil, diperkirakan masih seukuran biji kacang merah. Dian nampak serius memperhatikan. Sebaliknya, Tias merasa dilema dan bimbang dengan keadaan. Di satu sisi sangat senang dan bahagia karena bisa cek kandungan dengan suami yang dicintai. Di sisi lain, Tias masih takut dengan ancaman Hani dan Wulan yang tidak akan terima jika dirinya dan Dian gagal bercerai nantinya. Itu artinya Tias tahu kalau dirinya dan bayi dalam kandungan pasti akan mendapatkan kejahatan dari Hani. Biarpun begitu, ketika Dian sudah tahu kehamilan Tias, maka dirinya akan membantu menjaga serta melindungi. Atau dengan kata lain, antara Dian dan Tias harus kompak berjuang untuk bertahan dan mempertahankan buah hati mereka. Adegan berikutnya, kebahagiaan akan menyertai Dian ketika tahu Tias hamil. Sehingga ketika bertemu dengan pengacaranya dan juga salah satu perwakilan pengadilan, maka Dian akan nampak tersenyum. Bahkan kebahagiaan Dian akan mendapatkan semangat dari pengadilan dan juga pengacara. Nah, dari sinilah Dian akan menyatakan keputusan akhirnya untuk mempertahankan Tias dengan cara membatalkan gugatan cerainya dengan mengatakan, "Saya ingin segera mencabut gugatan perceraian terhadap istri saya," kata Dian bicara di depan salah satu perwakilan pengadilan agama yang mendampinginya. Sebaliknya, pihak perwakilan pengadilan akan menyambut baik dan senang atas keputusan Dian tersebut. Sebaliknya, Yuni yang ikut dalam pertemuan juga nampak senang dan bahagia karena keputusan Dian adalah keputusan yang diharapkan sebelumnya untuk tetap bersama Tias. Jadi sudah bisa dipastikan antara Dian dan Tias masih tetap bersama walaupun Hani tak terima nantinya. Subscribe channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Episode selanjutnya, Dian akan mengambil keputusan pasti setelah dirinya tahu kalau Tias sedang mengandung. Dari keputusan pasti Dian adalah menyatakan di depan hakim persidangan. Sebaliknya, pihak hakim akan menyatakan dan memberikan pengumuman kepada semua orang kalau Dian membatalkan gugatan cerainya dengan sang istri. Nah, dari kata-kata dan pengumuman hakim tersebut akan disambut dengan hati bahagia oleh Yuni. Bahkan Yuni nampak tersenyum dan bersyukur kalau Dian dan Tias tidak jadi bercerai. Begitu pula sebaliknya, dia nampak senang dan bahagia karena pada kenyataan dirinya punya buah hati yang masih berada di kandungan seorang istri yang dicintai. Jadi Dian pun merasa senang karena tidak jadi cerai dari Tias dengan alasan anak kandung. Sebaliknya, setelah tahu pengumuman dari hakim, Tias nampak kaget dan terdiam. Sehingga Tias masih merasa dilema dan bingung dengan keadaan. Dari sini di hati Tias sangat bahagia karena tidak cerai dari suami yang dicintai. Namun dirinya masih bimbang karena masih ada Hani yang akan menjadi masalah buat kehidupannya. Biarpun begitu, Tias tidak bisa menolak dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus ikut keputusan suami. Jika Dian batalkan perceraian, maka Tias tidak bisa menolaknya.
Jadi pada endingnya nanti antara Dian dan Tias tidak bercerai, namun status mereka masih sah suami istri di alur cerita. Lalu bagaimana dengan status Hani nantinya? Tentu saja status Hani saat ini sudah bercerai dari Dian, namun belum menjalani persidangan. Karena dari adegan sebelumnya, Hani masih tetap kekeh mempertahankan Dian jadi suami saat persidangan mediasi. Jadi masih terjadi perdebatan dan belum ada keputusan pasti siapa yang akan menang dalam gugatan antara Hani dan Dian nantinya. Namun kalau kita melihat kenyataannya nanti yang menang adalah Dian, karena perceraian terjadi karena kejahatan yang dilakukan Hani selama ini. Jadi ketika Hani terbukti bersalah di pengadilan agama, maka pihak hakim akan mengabulkan dan memenangkan Dian dalam persidangan. Dan akibatnya adalah perceraian akan benar-benar terjadi hingga membuat Hani dan Wulan pasti akan menderita pada akhirnya. Nah, adegan saat ini dibalik rencana perceraian dengan Dian, ternyata Hani masih dihadapkan dengan masalah Farhad dan Gino serta Zidan. Bahkan keberadaan Hani akan diketahui oleh Gino berkat penyelidikan anak buah yang diperintahkan untuk memata-matai. Dari adegan sepertinya Hani masih dibuat penasaran kalau orang yang meneror dirinya adalah Zidan, sehingga mencoba mendatangi apartemen untuk memastikan. Akan tetapi Hani tidak berhasil menemukan Zidan karena saat ini Zidan pindah apartemen untuk menghindari Gino. Hingga pada akhirnya anak buah menghubungi Gino untuk memberitahukan kalau wanita yang diduga pacar Zidan saat ini berada di apartemen. Gino nampak penasaran dan segera meluncur ke apartemen untuk memastikan. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari adegan tersebut adalah detik-detik Gino akan bisa bertemu langsung dan melihat Hani masih hidup? Tentu itulah yang membuat penasaran dan harus kita ikuti kisah lengkapnya hari ini. Sebab dari adegan saat ini, setelah Tias dan Dian gagal cerai, maka giliran Gino yang mungkin akan dipertemukan dengan Hani di alur cerita. Bisa disimpulkan kebersamaan Dian dan Tias akan sangat seru karena batal dan gagal cerai, sehingga mereka harus bersama-sama untuk berjuang menghadapi kejahatan Wulan dan Hani. Sebaliknya antara Hani dan Gino sudah saatnya dipertemukan lagi setelah sebelumnya Hani memalsukan kematiannya, sehingga mereka berdua akan sama-sama menderita karena pernah punya hubungan di masa lalu hingga terlahir Aura. Makin miris hidup Hani nantinya ketika bertemu Gino dan punya masa lalu yang kelam. Begitu pula sebaliknya Gino juga panik karena dirinya sulit mendapatkan Tias, namun malah dipertemukan dengan Hani lagi yang pernah disingkirkan namun gagal. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya hari ini untuk melihat apakah Hani dan Gino sudah saatnya dipertemukan untuk bertanggungjawabkan perbuatan mereka atas Aura, atau sebaliknya malah gagal bertemu. Tentu untuk kepastian kita lihat adegan dan alur cerita selanjutnya ya. Terima kasih.